Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada ceria semua ini. Iya dong. Alhamdulillah. Harus selalu semangat coy. Oke, sahabat Ena kayaknya juga lebih semangat nih daripada kita ya. Bismillah, pastilah harusnya lah. Nah, buat sahabat Ena gimana nih kabarnya? Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun topik utamanya ya kan, jangan lupa dong di subscribe channel kita, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Kasih masukan buat kita agar kita lebih bervariasi, berinovatif dan memberikan informasi yang lebih konkret ya, lebih pastilah informasinya. Kasih masukan buat kita. Jadi untuk pertemuan kita malam hari ini, kita mau ngebahas soal ciri-ciri rumah yang didiemin oleh makhluk gaib. Jadi kita namanya hidup itu kan nggak gimana ya bahasanya ya. Jadi kita hidup itu emang manusia ya, satu keluarga, tapi kita hidup itu berdampingan dengan makhluk gaib. Jadi percaya dan gak percaya itu balik lagi ke diri kita masing-masing, karena sesungguhnya itu juga sudah dijelaskan di Al-Quran ya. Jadi kalau untuk ciri-cirinya gimana sih Bang? Untuk rumah itu Ciri-ciri rumah yang apa ya namanya? Ditunggu atau banyak penunggunya. Ya kan, banyak penunggu makhluk astral ya. Bahkan mungkin sampai mengganggu, ya kan. Ini perlu penerawangan nih. Ini Bang Obay ini yang biasa nerawang ini. Nanti kita bahas bareng-bareng ciri-ciri rumah yang ada penunggunya, bahkan mungkin penunggunya makhluk astral ini sampai mengganggu manusia penunggu ya, manusianya dalam rumah. Ya. Ciri-ciri umumnya sebenarnya satu. Yang pertama itu hawa. Hawanya itu rumah itu apa ya, kalau bahasa umum itu ngelekep ya, panas kagak, dingin kagak, tapi kayak kita itu duduk di apa namanya, kelembaban. oh gitu. Itu ciri-ciri umum pertama. Yang kedua, manusia yang penunggu rumah ini biasanya selalu ada masalah, entah itu sering bertengkar dengan istri atau suami, entah itu sering marah-marah sama anaknya, ya kan? Itu ciri-ciri yang kedua yang secara umum. Ciri yang ketiga secara umum, biasanya rumah itu penuh dengan apa namanya, kekosongan. Jadi tidak ada apa namanya, suatu keceriaan. Penunggu manusia itu seakan-akan diem-dieman semua. Oke, jadi menambah keangkeran rumah. Jadi kata dalam suatu rumah ada satu keluarga tapi hening gitu ya. Jadi untuk komunikasi satu keluarga tuh kurang gitu. Betul. Bisa dibilang begitu ya. Betul. Itu sih ciri-ciri umum secara garis besarnya. Oke, itu ciri-ciri berkata mungkin yang tanpa ada gangguan ya. Nah, mungkin Bang Obey bisa lebih konkret nih. Ada tambahan kira-kira secara mata batin nih kan, secara indera kelima ya kan, sama indera ketujuh. Indra ke indra-indraan.
Ya jadi tadi ya yang mungkin Bang Wasim sampaikan mengenai suhu itu mungkin ya suhu di area dalam rumah itu sendiri pengap atau apa, memang itu salah satunya. Kemudian saya menambahkan ya ciri-ciri rumah itu dihuni oleh makhluk astral yang memang tidak diinginkan lah, intinya ya mungkin tadi bisa mengganggu atau mungkin ya bisa ya apa yang dia lakukan gitu kan. Nah, yang saya tambahin selanjutnya itu biasanya rumah itu sering bau busuk. Bau busuk yang emang bukan berasal dari bangkai tikus atau dari yang lain. Itu biasanya bau busuk itu lebih baunya itu agak amis ya. Mayat. Ya, agak mayat gitu, Bang. Nah, itu ada salah satu ciri rumah itu adalah dihuni oleh makhluk astral seperti itu. Tuh, kemudian yang selanjutnya itu kita mungkin ya mungkin kita juga sering ngalamin ini Maya. Iya. Tiba-tiba kita ketika lagi bengong nih sendiri di rumah gitu, kok tiba-tiba ada yang lewat gitu kan. Nah, itu seperti itu. Ya mungkin entah mungkin sahabat NA juga sering ngalamin ya, atau mungkin pernah ngalamin gitu kan. Ya mungkin Bang Mamik, Bang Masrim sendiri, bahkan saya sendiri emang ngalamin seperti itu. Iya. Ya, ketika ada kita lagi biasanya tuh kita lagi sendiri gitu kan, lagi duduk bengong, itu biasanya suka entah dia ke kamar gitu kan, tiba-tiba kayak bayangan gitu kan. Nah, itu pun salah satu ciri-ciri rumah yang dihuni oleh makhluk astral gitu Bang Mami. Kalau ini lebih sudah mulai bertingkah nih ya makhluk itu astralnya ya di rumah itu ya, karena udah berani menampakkan walaupun hanya sekilas gitu Bang, atau seperti bayangan air gitu. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau sudah berani menampakkan biasanya sudah mulai jahil. Nah, itu ganggu ya. Nampak sendiri juga itu udah mengganggu sebenarnya. Kita manusia ngelihat makhluk seperti itu kan yang mending kalau rupanya bagus lah, kalau jelek kan. Nah, kalau untuk yang mengganggu itu sebenarnya tujuannya apa sih Bang? Ya nggak jauh, merusak, pasti ngerusak keharmonisan keluarga gitu. Atau keinginan apa, kita kan ibu kata yang hidup di bumi ini ibu kata yang secara nyatanya ya, kita tinggal di rumah ini, apa mereka lebih tinggal duluan atau bagaimana? Kok ngerasa mereka yang punya? Biasanya sih apa ya? Dia itu neror. Artinya kalau sudah neror ke manusianya, ya kan? Sampai manusianya yang ada di rumah itu sampai tidak apa sampai dibuat nggak betah misalnya. Oh, jadi kehadiran kita dibikin buat mereka nggak nyaman. Iya. Makanya apa namanya, jangan sampai kita itu penunggu rumah ini apa ya, kalah ya rumah-rumah kita, apalagi rumah kita ya kan. Ya memang sih makhluk-makhluk itu biasanya karena merasa apa namanya, penunggu pertama ya, mungkin sebelum rumah ini dibuat udah nunggu dulu nih. Iya, jadi sebelum ada bangunan rumah tanah kosong dia lebih duluan gitu, bisa jadi kali ya. Biasanya alasannya biasanya gitu. Tapi entah itu bener apa enggak. Ya, seperti itu sih alasannya. Biasalah pengakuan itu. Iya. Nah, itu. Satu deh itu. Ada juga bisa bikin penunggu rumah itu males sholat jamaah sama keluarga ya kan, beribadah. Ya salah satu itu yang paling fatal itu kalau menurut saya Bang. Pasti. Kalau kita dibikin gak nyaman itu oke ya. Ya emang itu tugasnya mereka. Emang tugasnya mereka, cuman kalau kita sampai males kan nggak beribadah, itu benar-benar yang paling fatal nih Bang kata. Emang itu udah tugasnya mereka sih sebenarnya juga kan. Tapi ya bener kata Abang tadi, jangan sampai kita kalah sama iya harus seperti itu. Makanya kan dalam hadis udah dijelasin bahwa
rumah itu surga kita, Iya. ya kan? Ada salah satu hadis. Kayak rumah itu surga kita. Rumahku, surgaku. Surgaku. Jangan sampai surgaku ini diobrak-abrik sama makhluk Betul. Jadi seperti itu. Masya Allah. Dan sampai lo di rumah males nih dan mamik, bang mamik ya, males beribadah. Alhamdulillah. Iya males. Ya berarti di rumah ente ada makhluk asra aja, ya, bisa di cross check. Rumah gua aja bang, terus saya Emang ada. Kalau untuk sahabat Nur Alif ini bisa nggak sih kalau buat ibu kata ngebantu pengusiran gitu? Ya bukan pengusiran, mungkin secara bahasa halusnya memindahkan gitu kan, membersihkan gitu kan. Jadi kalau mengusir kita- kan kasar kalau ya. bahasa Islamnya itu ruqyah rumah. Oh gitu. Jadi kalau untuk bahasa Islamnya ruqyah rumah. Iya. Jadi ya kita Nur Alif ya sudah sering melakukan ruqyah rumah. Ya alhamdulillah teman-teman ataupun orang-orang yang minta bantuan ke kita untuk membersihin rumah ya kan. Ya alhamdulillah sudah terbukti ya. Ya, insya Allah itu juga karena Allah ya. Iya. Itu semua karena Allah, kita hanya perantara ya. Beberapa pengalaman kita menangani ruqyah rumah, bahkan sampai ada rumah yang sebelum penunggu asli sekarang ini tempati, itu rumah dijadikan tempat ritual, Oh, tempat Pesuguhan bukan? pesuguhan ya kalau bahasa Sundanya ya. pesuguhan. Nah, jadi dia memberikan apa? Makan Oh, kalau gitu. secara ininya memberikan. Jadi ada satu rumah Gaib. kosong, emang rumah itu dikasih bakal kayak sesajen buat makan hal hal-hal gaib-gaib. seperti itu. Pesuguhan, Iya, bukan pesuguhan. pesugihan ya, tapi pesuguhan. Pesuguhan, oke. Iya. Nah, itu tampaknya fatal. Fatal. Cerita itu fatal, bisa sampai membuat citra manusianya, celaka manusianya. Itu pengalaman kita ya kan? Ya, alhamdulillah kita dipanggil, Allah mungkin ngasih petunjuk ya kan. Kita coba menetralisir kan rumah tersebut. Ya berbagai macam alasan si makhluk asli itu, si penunggu rumah itu, yang makhluk jinnya itu, alasannya ya itu tadi, gue lebih dulu di sini, Oke. ya kan? Gue dikasih makan sama orang ya sebelum sekarang ya kan, Oke. seperti itu. Alhamdulillah kalau ngasih kemudahan. Kalau memang teman-teman abang ada yang minta bantuan untuk bersihin rumah, insya Allah kita siap. Buat teman-teman NA ya, siapa tahu temennya, saudaranya atau apa yang membutuhkan bantuan, yang rumahnya mungkin ada salah satu ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, mungkin kita sahabat Nur Alif bisa membantu, khususnya yang di area Jakarta ya. Ya bukan khususnya sih, ya insya Allah kalau kita menjangkau Jabodetabek. Jabodetabek, kalau kita menjangkau insya Allah kita bakal datang. Bisa sematkan di kolom komentar atau bisa ya untuk menghubungi kita bisa di komentar lah ya, di komentar ya, kasih di komentar, nanti kita bakal baca, kita bakal usahain bisa tukeran WA nanti di situ. Jadi ya, penambahan aja ya. Iya. Andaikan misalkan rumah tersebut sudah ya ibaratnya secara gaibnya dibersihkan dari hal-hal gaib yang mengganggu ya, hal asra yang diganggu, itu sama dengan kita harus menjaganya lagi, ibaratnya dengan cara apa ya, rumah itu dijadikan
buat tempat beribadah juga, entah itu mengaji atau sholat berjamaah dengan keluarga gitu, atau mungkin ya kalau nggak sempat berjamaah di masjid ya bisa di rumah gitu. Jadi kan tempat rumah itu untuk kita jaga, karena yang tadi dikatakan ya rumahku ada surgaku gitu kan. Oke, kata berarti untuk memperisai rumah itu ya Diri kita sendiri masing-masing atau si penghuni itu sendiri. jadi si penghuni itu perisai rumahnya. Perisai utamanya. Jadi kalau ini kalaupun emang tidak dijaga, udah dibersihkan ya Iya. seperti itu, tapi nggak dijaga, nggak dirawat lagi dengan cara dijadikan rumah kita itu tempat ibadah kita ya sama aja gitu, kayak kita ibaratnya bersihin, kita nyapu tapi Pasti bakal ada debu lagi gitu. pasti akan ada debu lagi kalau kita nggak menjaganya gitu. Oke. Kan seperti itu Nah, saran dan Kalau untuk ininya nih, apa? Sebuah rumah yang tadinya ada sosok gangguan, ketika sudah diruqyah sama ibarat kata sama teman-teman lah Nur Alif ibarat kata. Itu biasanya kalau untuk pagernya atau untuk perisainya, perlindungannya itu buat info aja buat ke teman-teman NA. Untuk perisainya itu biasanya kuatnya itu dalam berapa hari? Atau dalam jangka berapa hari? ya kalau untuk perisai yang dibuat manusia kita ya, Iya, kalau emang dibuat dari tim orang ataupun dari orang yang emang khusus ya, Iya. yang bisa meruqyah atau orang yang emang ahlinya, ya itu bisa bertahan selama mungkin, selama Iya. emang yang tadi saya sampaikan si manusia atau si penghuni rumah tersebut menjaganya. Oke. Ya kan? Nah, karena apa? Udah kita pasang ibarat atas izin Allah ya kan, ditambah pula sama si penghuni yang memang menjadikan rumah itu sebagai tempat Surga, ibadahnya iya. gitu kan, jadi makin tebal lagi gitu kan. Oke, Kalau kata oh gitu. perisai itu. Tapi kalaupun setebal apapun ya mungkin sehari Bisa itu bisa gitu aja karena si penghuni tidak ada niat untuk itikat baik buat menjaga kebersihan gitu. dari hal-hal yang Oke. seperti itu Bang. Jadi sebenarnya yang tadi disampaikan bahwa semuanya adalah kembali ke diri kita Oke. gitu Bang. Nambahin tadi ya, tadi pertanyaan berapa hari sih kalau rumah itu dipagar gaib ini kan? Iya. Itu kan biasanya yang sering menjadi pertanyaan ya kan. Iya, biasanya berapa sih? Berapa hari? Pengalaman sih pengalaman ya. Ini pengalaman aja. Kalau di Nur Alif pengalaman lama-lamanya itu 7 hari. Oke, Minggu berarti berarti. Seminggu. lama-lamanya 7 hari. Paling cepat sehari, bahkan mungkin sampai 3 hari. Makanya logika berpikirnya, rumah kalau sudah bersih, kalau sudah nyaman, kalau sudah enak, pasti banyak yang ngincer. Oh gitu. Kan begitu. Iya. Maling aja, manusia maling kalau udah lihat rumah, nih rumah enak nih, bagus nih, kayaknya terang nih, banyak hartanya nih ya, wah mau incer kan gitu kan, gimana caranya gue jebol tuh rumah kan gitu. Gaib pun seperti itu. Rumah kalau sudah diruqyah, ya kan, sudah bersihin dari hal yang gaib, itu bercahaya, dan si gaib makhluk asal, bagaimana caranya gue harus bisa nembus rumah itu. Pengen gitu. tahu apa sih? Pengen tahu sebenarnya bisa nggak sih ya kan? Iya. Mas, Oke. itu logika berpikir seperti itu. Sama itu. Jadi itu berapa hari ya itu? Sampaikan. Jadi paling lama 7 hari ya. Ya. Ya, yang penting ada yang tadi ya, kerjasamanya dengan si penghuni rumahnya itu sendiri. Iya. Nah, jadi ya kita untuk menjaga perisai ataupun pagar secara gaib untuk dari hal-hal seperti itu makhluk asra itu ya ada kerjasama dengan si penghuni Iya. rumah itu. Ini memang
nyambung tadi, saya bilang memang penghuni rumah itu paling berperan penting. Kita pun dari Nur Alif hanya bisa berusaha, hanya bisa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua dilindungi, kan begitu. Karena sebaik-baiknya perlindungan hanya dari Allah, kan begitu. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Apapun itu, rumah kita, itu badan kita, itu keluarga kita, kalau kita tidak meminta pertolongan sama Allah, ya percuma. Oke. Jadi Siapapun pasti bisa masuk. jadi sebaik-baiknya pelindungan emang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Buat sahabat NA ya, mungkin info dari kita sahabat Nur Alif cukup jelas ya. Terima kasih sebelumnya, dan terima kasih sudah selalu menonton video-video kami ya. Semoga informasi dari kami bisa bermanfaat buat keluarga semua dan buat teman-teman. Dan jangan lupa ya, didukung kita dengan cara di like, subscribe, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi nih, untuk ruqyah rumah itu juga biar ibarat kata mempertebal perlindungannya, sebaiknya kita sebelum masuk rumah dan keluar rumah itu sebaiknya berdoa ya, untuk meminta perlindungan agar rumah kita selalu aman dan terjaga. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.